Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kicau mania dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, amin. Pada kesempatan kali ini saya sedang bermain di kios burungnya Mas Lambang yang beralamatkan di Karangasem, Ngereng, Jogonalan, Klaten. Nah, kebetulan di sini ada beberapa ombyoan burung bahan kecicilurek atau cicilurek ya teman-teman. Nah, di sini saya akan berbagi tips sederhana cara memilih burung cicilurek yang jantan dan prospek. Nah, jadi di sini ada sekitar 15 bahan ya teman-teman untuk kecicilurek, dan di sini juga ada burung kerak basi ya atau sinchan. Ini harganya 85.000 ya. Nah, untuk cicilurek sendiri harganya sekitar 80.000 ya teman-teman. Untuk per ekornya ini untuk yang masih bahan ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Jadi bahannya itu ini sudah rawatan sekitar hampir 1 bulan ya teman-teman. Jadi burungnya itu dia sudah semi for, sebagian ada juga yang sudah ngefor ya. Dan burungnya banyak yang prospek ya teman-teman. Ini kalau saya lihat itu banyak yang jantan ya. Nah, seperti ini juga. Jadi burungnya itu posisinya dia sudah semi mapan ya teman-teman, maksudnya dia itu sudah nggak ngeruji ya. Nah, jadi untuk burung bahan seperti cicilurek ini kalau sudah lebih 1 minggu ya di kios atau dirawat itu biasanya burung itu kondisinya sudah dikatakan sehat ya teman-teman. Kalau untuk burung bahan biasanya kalau umur di bawah 1 minggu itu biasanya rata-rata kalau yang tidak sehat itu biasanya mati ya teman-teman atau sakit. Tapi di sini itu rata-rata burungnya sehat semua ya teman-teman, gesit-gesit atau giras ya. Tapi ya untuk burung bahan ini sudah pasti ya, karena untuk burung bahan yang giras atau agresif ini justru menandakan burung dalam kondisi sehat ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, ini masuknya mapan ya, tidak takut kamera ya. Kalau yang ini juga masuknya lumayan mapan ya teman-teman. Jadi di sini tuh pilihannya ada banyak ya teman-teman. Ada yang posturnya besar, ada yang posturnya kecil dan singset ya, ada juga yang posturnya bulat pendek. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Jadi di sini ada sebagian yang masih bereng ya teman-teman. Nah, jadi dari beberapa bahan cicilurek di sini ada 3 burung bahan yang menurut saya prospek ya teman-teman. Yang pertama ini burungnya posisinya dia sudah dewasa ya, maksudnya udah tidak bereng tapi burungnya dia prospek ya, dari posturnya, proporsionalnya, tapi minusnya ekornya bungkung. Dan yang kedua ini ya teman-teman, ini posturnya itu paling besar di antara yang lainnya. Kepalanya juga besar, papa, tapi dia bodinya kurang singset ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Nah, untuk yang terakhir ini ya teman-teman, yang prospek menurut saya, kalau ini burungnya dia itu tipikalnya posturnya itu jingkring, panjang, singset ya. Saya itu suka ya yang postur kayak gini ya. Nah, seperti teman-teman perhatikan. Nah, jadi langkah awal untuk memilih burung bahan cicilurek, yang pertama kita pastikan burung dalam kondisi sehat ya. Jadi burung bahan yang sehat itu burung yang aktif atau lincah ya teman-teman. Jadi burungnya itu dia aktif gerak ya teman-teman, bukan yang berdiam ya. Lalu kita pilih burung yang bulunya itu singset ya teman-teman, atau langsing. Karena kalau burung bulunya ngembang itu biasanya burung dalam kondisi kurang sehat atau sakit ya.
Nah, lalu untuk ciri yang berikutnya, teman-teman pilih burung cicilurek yang lahap makan ya. Jadi saat kita pantau itu burungnya lahap makan. Dengan otomatis kalau burung bahan lahap makan, pasti burung itu sehat dan pastinya untuk kedepannya itu hidup ya teman-teman, atau pastinya saat kita rawat itu pastinya sehat ya. Nah, lalu untuk jenis kelamin jantan dan betinanya sebenarnya simpel ya teman-teman. Kita hanya perlu melihat corak atau garis dari beberapa bagian tubuh burung kecicilurek tersebut. Nah, di sini saya akan membagikan sampel foto ya untuk jantan dan betinanya. Untuk ciri yang pertama, untuk cicilurek yang jantan, dia memiliki corak garis hitam di bagian punggung yang pekat dan tegas ya teman-teman. Jadi dibandingkan dengan yang betina, corak ini dia lebih kontras dan pastinya lebih gelap ya dibandingkan dengan yang betina. Lalu untuk yang berikutnya ini adalah cicilurek yang betina. Jadi teman-teman bisa bandingkan ya dengan yang jantan tadi. Kalau yang betina untuk corak di bagian punggung dia hitamnya kurang kontras ya teman-teman. Lalu hitamnya pun dia tidak tegas dan warna punggungnya dia tidak gelap atau lebih cenderung samar-samar. Lalu untuk ciri yang berikutnya, yang jantan memiliki corak hitam yang tegas dan kontras pada bagian bawah sayap ya teman-teman. Lalu untuk yang betina, untuk bulu di bagian bawah sayap dia tidak memiliki warna hitam yang kontras dan pekat ya. Jadi walaupun ada corak hitamnya dia cuma sedikit ya teman-teman, tidak sebanyak dan sekontras dengan yang jantan. Nah, selain itu juga kita juga bisa melihat dari bagian postur ya teman-teman. Jadi untuk cicilurek yang jantan itu dia memiliki postur yang lebih tegap ya teman-teman dibandingkan dengan yang betina. Lalu untuk body pun untuk yang jantan dia juga lebih panjang, dan untuk kepala yang jantan memiliki kepala yang lebih besar dan juga papak. Nah, apabila kita sudah menemukan bahan cicilurek seperti yang sudah saya sebutkan ciri-cirinya tadi, maka untuk tahap selanjutnya kita cek bagian fisiknya ya teman-teman. Jadi kita pegang lalu kita tiup bagian dadanya, pastikan burungnya gemuk atau tidak nyilet. Karena kalau nyilet menandakan burung sakit ya teman-teman. Lalu kita cek bagian kaki dan juga kukunya, pastikan menyengkeram dengan baik dan kukunya utuh ya teman-teman. Begitu juga kita cek bagian matanya, paruhnya, dan juga kita cek bagian semua bulunya ya. Pastikan burung no minus semua ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk tips cara memilih burung cicilurek yang bahan jantan dan prospek saya rasa cukup sampai di sini dulu. Apabila ada teman-teman yang kurang jelas dan kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.